Ini klarifikasi tentang kemarin video viral yang sempat beredar di media sosial. Dari penjelasan dokter sendiri selaku menangani pasien yang kemarin viral, gimana dok? Jadi memang betul ya bahwa pada tanggal 24 itu ada pasien yang berinisial Tuan W itu datang ke IGD rumah sakit Malanggiri. Pada waktu datang itu pasien itu dalam keadaan yang kritis ya, karena shock, tensinya 70-30 ya. Terus saturasi oksigennya 80%, laju respirasinya 30. Sehingga pada waktu itu langsung kita lakukan penanganan resusitasi secara cepat. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Dari hasil pemeriksaan itu, dari foto paru-paru itu memang didapatkan ada tanda-tanda pembesaran jantung. Kemudian ada tanda-tanda infeksi paru-paru ya, infiltrat di paru-paru. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah intinya di situ bahwa kita lakukan pemeriksaan rapid test untuk SARS-CoV-2 itu reaktif ya, sehingga kami menyimpulkan pasien ini dengan pneumonia ya, ada gangguan jantung juga, dan suspek coronavirus, suspek COVID-19 ya. Jadi kita tahu bahwa suspek itu belum pasti COVID-19 karena diagnosis COVID-19 itu hanya bisa dengan PCR, hanya dari swab atau tenggorokan ya. Nah, suspek itu bisa COVID positif, bisa COVID negatif. Belum tentu harus positif, bisa juga negatif, tapi bisa positif. Ya dok, bisa dijelaskan mungkin pasien datang sampai pasien dirawat di ruang ICU ya dok ya, di isolasi ICU ya dok ya. Ya. Itu bisa dijelaskan kronologisnya gimana? Ya. Jadi karena pasien ini suspek COVID, maka kita putuskan bahwa pasien harus dirawat di ruang isolasi. Sementara untuk menangani kegawatannya, sementara masih di isolasi IGD. Jadi tetap ruang isolasi tapi di IGD. Ya. Nah, kemudian kita tangani sampai agak baik, tensinya membaik ya, respirasinya membaik, sudah mulai agak sadar gitu ya. Tapi pada waktu pasiennya masih belum sadar, gelisah karena stuck sekali sih, itu memang dilakukan ikatan ya. Nah, tujuannya diikat tangan itu satu adalah karena ini adalah salah satu usaha dari patient safety, keselamatan pasien ya. Jangan tindakan medis seperti itu ya, itu tidak. Jadi ini yang penting, tidak semua pasien COVID diikat ya. Itu bukan seperti itu. Ini dengan kondisi tertentu ya. Nah, kondisi tertentu yang pasien ada resiko jatuh, yaitu caranya diikat. Karena kan diisolasi tidak bisa ditungguin, gitu ya. Karena kalau sampai pasien jatuh dan terjadi cedera, itu maka rumah sakit akan mendapatkan sanksi, ya, repot. Jadi kita berusaha. Jadi salah satu aspek dari patient safety adalah mencegah pasien jatuh dari tempat tidur, jatuh di kamar mandi, jatuh di lingkungan rumah sakit. Itu kenapa kok diikat itu seperti itu. Ya. Dok, terkait pasien yang menghendaki untuk pulang sebelum masanya untuk pulang, itu gimana dok? Ya memang rumah sakit kan bukan rumah tahanan, ya. Jadi kalau pasien menghendaki pulang, ya dia harus membuat
surat keluarganya pulang atas permintaan sendiri dengan segala konsekuensinya kalau terjadi apa-apa, ya. Tidak semua pasien minta pulang itu dibikin begitu, tapi karena ini berbahaya. Nanti kalau pasiennya pulang di rumah langsung meninggal, itu kan rumah sakit disalahkan, itu dapat sanksi juga, dapat hukuman juga. Makanya ada itu. Kemudian karena pasien ini masih dalam statusnya adalah suspek COVID, makanya kita membuat surat ke puskesmas supaya memfollow up, ya. Jadi pasien ini sudah di follow up di puskesmas selama 9 hari, ya. Ya, karena dari sini tanggal 24 atau 25 itu, dan meninggal adalah tanggal 4. Jadi bukan karena pulang dari rumah sakit terus meninggal, enggak, di rumah sudah 9 hari. Dan itu terputus dari kita. Kita nggak tahu perkembangannya, apakah dia berobat di rumah sakit lain atau gimana, tapi yang jelas dipantau oleh Oke, Dok. Ini beredar di masyarakat bahwa rumah sakit itu tega dan berani mengcovidkan pasien. Tanggapan dokter gimana? Saya kira begini, ini adalah contoh, ya. Ini contoh bahwa video yang beredar itu mengatakan bahwa rumah sakit mengcovidkan Tuan W itu, ya. Sedangkan faktanya kan enggak. Faktanya tidak mengcovidkan, memang ada dugaan suspek COVID, ya. Jadi tidak mungkin rumah sakit, khususnya rumah sakit Palangbiru, bahwa orang sakit yang bukan COVID kemudian di-COVID-kan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu saya kira nggak mungkin, ya. Di rumah sakit lain juga saya kira nggak mungkin, karena itu kriminal dan tidak bermoral, ya. Tapi bahwa ini kan bapak saya sakit saluran napas, kenapa COVID? Nah, ini yang perlu ditegaskan kepada masyarakat, ya. COVID itu bisa menyerang, ini adalah infeksi virus akut yang bisa menyerang semua orang. Orang sehat bisa kena COVID, orang kena saluran napas bisa kena COVID, kena kanker dia bisa kena COVID, orang kena stroke bisa COVID. Jadi intinya rumah sakit tidak dibenarkan ketika rumah sakit itu mengcovid-covidkan pasien, ya, Dok, ya? Saya kira tidak benar, karena itu kriminal, jadi pidana itu, Mas. Ya, jadi saya kira kalau ada rumah sakit yang seperti itu, saya setuju bahwa rumah sakit itu ditutup, dokternya dihukum mati, jangan cuma dihukum aja, karena itu sudah tidak bermoral itu. Oke, cukup, Ya, Dok. ya, cukup, ya. Ya.